Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita pada kesempatan hari ini untuk melanjutkan pembahasan kita dan kajian kita mengenai As-Sirah An-Nabawiyah. Meskipun beberapa pekan belakangan ini Al-Faqir ada halangan hingga tidak bisa hadir di majelis ini, insyaallah tidak mengurangi semangat kita untuk melanjutkan pembahasan kita tentang As-Sirah An-Nabawiyah. Pembahasan yang terakhir kita sudah selesai dari Al-Bai'atul Aqabah yang pertama, Al-Bai'ah Al-Aqabah, yang dimana waktu itu Rasulullah SAW melakukan sebuah ekspansi dakwah, perluasan dakwah dengan menerima Islamnya kaum muslimin yang berasal dari Madinah. Titik mula itu semua bermula ketika diadakannya pendekatan oleh Rasulullah SAW kepada bangsa-bangsa Arab yang hadir pada musim haji tahun ke-10 kenabian. Pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah SAW ketika mereka melakukan ibadah haji, orang-orang Arab, Rasulullah mendatangi tenda-tenda mereka, tempat mereka beristirahat. Kalau ada pertanyaan, bagaimana mungkin mereka berhaji sementara Rasulullah SAW masih berdakwah di Mekah? Jawabannya sangat mudah, Bapak Ibu sekalian. Jawabannya adalah bahwasanya ibadah haji itu diantara salah satu ibadah yang sudah ada dari sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan zaman Nabi Adam, bukan. Ini ada kesalahan salah satu pejabat negara kemarin ketika lagi panas-panasnya tentang membahas anggaran atau biaya haji yang sempat menyentuh angka berapa tuh? 60 juta 60 juta. Sekarang turun jadi berapa? 40-an. Itu ada seorang pejabat yang mengatakan dari zaman Nabi Adam haji itu. Padahal zaman Nabi Adam belum ada haji. Haji pertama itu baru diadakan di zaman atau di masa kenabian Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa adzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamiri ya'tina min kulli fajjin amiq. Nah, tetapi pada syariatnya, pada pelaksanaannya, syariat hajinya berubah. Yang dulu mengusung semangat tauhid tetapi berubah. Kemudian akhirnya bergeser, tergantung rezimnya gimana. Rezimnya musyrik, ya musyrik. Rezimnya jauh dari Allah, ya jauh dari Allah. Dan sampai kemudian yang terburuk di zamannya adalah ketika mereka melakukan haji itu, ketika bangsa jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah SAW, mereka itu berhaji dan kalau tawaf itu bertelanjang. Saking jahiliyahnya nih. Kenapa? Karena mereka menjadikan akal itu sebagai Tuhan. Merubah-rubah urusan agama itu berdasarkan akal, bukan karena berdasarkan agama. Nah, ini jawabannya. Jadi haji memang udah dari zaman dulu ada, tetapi syariatnya tentu ada pergeseran dari zamannya Nabi Ibrahim sampai kemudian puncaknya adalah ketika kemusyrikan itu merajalela. Ketika Rasulullah sedang berhaji bersama kaumnya saat itu Rasulullah SAW berdakwah, menawarkan. Makanya saya ingat salah satu di antara pesan dari guru-guru kami itu, dakwah itu kalau menawarkan dakwah itu bisa jadi kita perlu, kadang ada perlunya kita belajar dari para pedagang asongan. Benar nggak Pak? Coba nih di lampu merah, pedagang asongan
Ketika lampu hijau, ada nggak yang dagang? Lampu merah, lagi hijau nih, traffic light, lampu hijau, ada nggak yang turun ke lapangan? Nggak ada. Kalau ada apa? Disamber. Apalagi kalau yang jalanannya tronton. Tetapi kapan mereka tahu harus berdakwah, harus menjajakan, harus menawarkan? Ketika sudah kuning dan berubah menjadi lampu merah, disitulah saat yang tepat dia untuk menawarkan. Dan Rasulullah SAW ketika berkeliling menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah yang sedang berhaji, Rasulullah tahu betul mana kabilah yang memiliki penerimaan yang baik, mana yang tidak memiliki penerimaan yang baik, mana yang memusuhi, mana yang tidak. Dan Rasulullah tidak menawarkan orang-orang seperti Abu Jahal, tidak menawarkan orang-orang seperti Abu Lahab, Abu Sufyan yang waktu itu lagi puncak-puncaknya memerangi Rasulullah SAW. Tetapi Rasulullah menawarkan mencari orang yang apa? Yang kemungkinan besarnya menerima Islam itu dengan hati yang lapang. Dan singkat cerita, Al-Bai'atul Aqabah Al-Ula yang pernah kita bahas 3 pekan lalu, akhirnya berhasil mendatangkan ada beberapa orang penduduk Madinah yang sedang berhaji waktu itu. Dan dulu sebutannya bukan Madinah, tapi namanya Yathrib. Singkat cerita, karena kita ngulang saja ini, sepeninggal mereka atau sepulangnya mereka ke Madinah, sebelum pulang mereka meminta kepada Rasulullah SAW untuk apa? Untuk dikirimkan satu orang dari kalangan sahabat muhajirin yang akan menemani mereka selama di Madinah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengajarkan Islam, menerangkan tentang hukum syariat, bahkan membantu untuk memperkenalkan Islam kepada masyarakat Madinah. Ini luar biasa, Pak. Dan saya pernah menceritakan waktu pertemuan yang lalu bagaimana Islam itu mengabadikan sosok seorang Mus'ab bin Umair. Kaya raya, betul nggak? Kita ingat ceritanya kan? Bahkan di biografinya disebutkan saking kayanya beliau ini di Mekah punya parfum, nggak ada yang punya parfum kayak dia. Nggak ada yang punya parfum kayak dia. Jadi orangnya udah di pelni, parfumnya masih kecium di Almanar. Masya Allah. Ada nggak tuh parfum model begitu? Kalau Jakarta banyak knalpot, kopajanya udah di mana, knalpotnya masih bau. Saking wanginya Mus'ab bin Umair, Masya Allah. Tetapi beliau berkorban. Saya ceritakan kan, ini nggak perlu diulang sekali lagi. Beliau menghadapi keluarganya, ibunya, bahkan mogok makan dan sebagainya. Dan beliau pertahankan. Dan itulah Islam. Ketika pengorbanan seorang Mus'ab bin Umair, dan dia benar-benar mengatakan akan kembali kepada Allah tanpa membawa apapun. Kalau kita ketika aktif dalam dakwah, masuk dalam barisan dakwah, sibuk dengan dakwah, kenal dengan ilmu, malah justru mikir gimana caranya saya bisa mendulang uang dari sini. Sementara Mus'ab bin Umair di akhir hayatnya itu tidak diketemukan kain kafan untuk menutupi jenazahnya. Rasulullah sampai menitikkan air mata. Ditarik kain penutupnya ke kepala, kakinya kelihatan. Ditarik lagi ke kakinya, kepalanya kelihatan. Mus'ab bin Umair yang dulunya orang kaya raya. Dan bahkan ini salah satu di antara pelajarannya, Mus'ab bin Umair ini memberikan pesan kepada kita bahwasanya ketika kita berbuat kebaikan, jangan pernah kita sedikit pun hati memiliki harapan. Ini gue yang ngerintis nih, berarti gue yang harus metik hasilnya. Wah, ini anak muda yang ngurusin gue nih, berarti harus tunduk sama gue. Ini anak muda baiknya gara-gara gue nih, taubatnya gara-gara gue, berarti gue yang harus didengar katanya. Belum tentu, saudara. Mus'ab bin Umair berjuang nih, bolak-balik. Nah ini nanti kita akan bahas nih. Ketika tahun ke-11 Hijriah, tahun 11 kenabian, setelah 1 tahun lamanya beliau menetap di Madinah berdakwah. Dan beliau dikenal dengan julukan apa? Safirul Islam, awwalu safirin fil Islam. Bahasanya kalau dikonversikan bahasa sekarang apa? Duta besar pertama di zaman Islam. Karena Rasulullah tidak pernah mengutus seseorang sahabat pun sendirian, nggak pernah. Ke Habasyah banyak, ke Taif Rasulullah berdua, tapi mengutus seorang sahabat muhajir sendirian itu hanya Mus'ab bin Umair, dan dia berani.
Kira-kira kalau orang Selipi disuruh dakwah ke Pulau Berau, sendirian, cuma dibekelin duit 10 juta, berangkat pakai keril nih, tiket pesawat bolak-balik semua duit, kira-kira berani? Mikir-mikir juga. Jangan-jangan tuh duit 10 juta dibuat kawin sono, buat nikah, nyari bini doang. Berdakwah, Pak. Tidak ada yang beliau kenal dari kerabat, dari saudara atau siapapun. Tetapi 1 tahun lamanya, tahun ke-10 beliau berangkat, tahun ke-11 menjelang haji di musim tahun ke-11 kenabian, beliau kembali ke Mekah lebih dulu daripada kafilah haji. Untuk apa? Nah, ini pembahasan malam ini. Beliau pertama melakukan atau memberikan kabar gembira kepada Rasulullah SAW dan seluruh sahabat. Kabar gembira perihal kejadian yang kita sudah bahas minggu lalu atau minggu sebelumnya. Apa? Ketika beliau sudah berhasil dalam tanda kutip menaklukkan Madinah, Yathrib saat itu. Tidak ada, bahkan di statusnya para ulama ditulis dalam kitab-kitabnya, Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, bahkan di dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum, tidak ada satu rumah pun di Yathrib saat itu kecuali semua penduduknya masuk Islam, kecuali satu rumah. Satu rumah saja yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu pun mereka akan masuk Islam ketika Rasulullah sudah berada di Madinah, dan itu pun setelah Rasulullah 5 tahun tinggal di Madinah. Bayangin tuh, hidayah tuh, hidayah. Ada orang rumahnya samping masjid, kagak datang masjid, ada nggak begitu? Oh banyak. Corong speakernya ke rumah dia, kagak datang ke masjid. Tapi ada orang yang datang, rumahnya mungkin 200 meter, datang ke Masjid Al-Manar, tergopoh-gopoh, terseok-seok. Kalau kata orang Betawi udah doyong jalannya, udah doyong. Ada angin ke kanan, dia ke kiri. Yang ngelawan angin, ada angin dari sini, dia ngelawan begini. Ada angin dari kiri, dia ke kanan. Begitu. Ya, pulang sholat Isya sampai rumah, bini kerokin. Kenapa, Pak? Ya masuk angin gua, masuk angin. Sholat Isya doang masjid, pulang masuk angin. Al-Manar adem, di luar hujan, AC nyala. Berjuang, saudara. Tetapi ini tadi, sahabat Mus'ab bin Umair ketika pulang ke Mekah memberitahukan kabar Rasulullah yang pertama tentang kabar baik itu. Dan beliau ini dipilih bukan sembarang pilihan. Sahabat yang dipilih bukan sembarang pilihan. Beliau ini orang cerdas, mengerti apa yang harus disampaikan, tahu siapa yang harus diajak bicara. Bahkan sekali bermus'ab bin Umair, anak Mekah, penduduk Mekah, dan penduduk Mekah ini terkenal kasar, Pak. Tanya Ustadz Azhari ini, yang udah bertahun-tahun di Jeddah. Orang Saudi sendiri kalau ketemu sama orang Mekah, tahu nih orang Mekah begini nih akhlaknya. Tanya beliau. Misalnya orang mana? Qasim nih, daerah penghasil korma. Atau enggak Riyadh, ibu kota Riyadh. Ada orang Arab ngomongnya kasar, kenceng suaranya. Kalau nawarin makan udah kayak ngamuk. Pasti dia tahu. Nanya, ente orang Mekah ya? Iya, oh iya pantes. Orang Mekah ini keras, Pak. Kayak orang Betawi. Orang Betawi nawarin makannya kayak udah kayak ngambek. Makan. Nadanya tinggi. Ini kalau yang ditawarinnya orang Solo, wah, udah jiper. Ini nawarin apa enggak sih nih? Ikhlas apa kagak sih ngasih makan? Nawarin galak banget. Makan. Udah gitu nyuruhnya pakai makan yang bener gitu kan. Udah makan dihabisin, marah lagi nih. Komentar lagi tuh orang Betawi. Yang bener aja makan dihabisin. Padahal tadi nyuruhnya apa? Makan yang bener. Udah pas habis dibilang yang bener aja kan gitu. Nah, ini Mus'ab bin Umair mentalnya luar biasa, Pak. Tetapi yang dihadapi ini adalah orang Yathrib. Orang Yathrib ini kalau saya bilang sesuai dengan namanya, yaitu salah satu di antara julukan kota Madinah adalah Thayyibah. Ada yang mengatakan Tobah, ada yang mengatakan Thayyibatut Thayyibah. Saya itu waktu masih belajar di Mekah, sering sekali naik taksi di Madinah tuh gratis. Naik taksi di Madinah gratis, padahal kagak murah, 30 real, 40 real, dan itu ya ukurannya 100.000. Dari asrama mahasiswa sampai di Masjid Nabawi ditanya, udah deket di jalanan nih kita ditanya-tanya, dari mana ente? Indonesia. Di mana Indonesia? Jakarta. Ngapain di sini? Oh, saya lagi ziarah ke Madinah. Emang tinggal di mana? Tinggal di Mekah. Lagi ngapain? Lagi belajar, kuliah. Oh iya. Santai aja orangnya. Kadang ngerokok, kadang apa. Sampai di Masjid Nabawi, di tempat pemberhentian, kita mau bayar, nggak usah, ente bawa aja. Doain saya. Tuh, Pak, orang Madinah, Pak.
Saya juga pernah membuktikan, mungkin Ustaz Azhari lebih banyak pengalamannya. Saya pernah waktu itu sholat taraweh atau menginap di Madinah selama 5 hari. Tetapi bukan di 10 hari terakhir. Di 5 hari pertama Ramadan. Itu saya dengan istri waktu itu udah punya rencana banyak. Ntar gimana sahur nih? Makan di mana sahur? Beli di mana sahur? Ntar habis taraweh kalau lapar makan di mana? Itu rencana kita, Pak. Wah, udah kita biar nggak puyeng nih habis taraweh kan rame. Ntar makan di sini aja dah biar nggak ribet. Kalau nggak sahur nggak usah rame-rame, nggak capek-capek dah. Sahur pakai korma aja, susu udah nggak usah ribet-ribet. Tapi ternyata di luar perkiraan kita. Selama di Madinah kita 5 hari kenyangnya luar biasa. Yang nawarin nasi mindi lain, yang nawarin nasi kebuli lain. Yang kalau bahasa sana bukan kebuli, kabuli. Ya. Ada yang nawarin albek lain lagi. Masya Allah, sepeser pun uang kita nggak kepake. Ada istilah orang Mekah tuh, orang Arab pada umumnya, ada uang kagak laku. Maksudnya apa? Orang kalau jadi tamu di daerah tertentu uangnya nggak bakal laku. Kenapa? Karena ditraktir sama penduduk situ. Dan ini dibawa berita oleh Mus'ab bin Umair. Yang kedua, yang cukup penting adalah bahwasanya Mus'ab bin Umair memberitahukan pada tahun ke-12 nanti, kan 11 dakwah selesai. Menjelang tahun ke-12, Mus'ab bin Umair memberitahukan kepada Rasulullah SAW dan para kaum dari para sahabat dari Muhajirin bahwasanya tahun ke-12 nanti akan ada jamaah haji dari Madinah, dari Yathrib. Yang mayoritas mereka itu adalah muslimun. Tetapi mereka akan berangkat bersama orang-orang yang non muslim dari arah yang sama. Karena kan dulu kan segerombolan banyak, Pak. Bukan hanya Yathrib saja. Mungkin dari daerah Yambu, mungkin dari mana, bareng-bareng tuh. Kalau bahasa kita kloter. Dan itu kaum muslimin ketika berhaji mereka menutup identitasnya, diam-diam. Ini zaman Islam dulu, Pak. Wallahu a'lam, mungkin di sini ada orang tua kita yang mengalami dulu zaman-zaman tahun 60 Orde Lama yang takut kalau jadi orang yang taat. Dulu takut banget gitu. Dulu pakai jilbab, masih takut-takutan. Foto ijazah nggak pakai jilbab. Kalau pakai jilbab di DO misalnya. Sekarang pun kita akan berputar zaman kita, Pak. Zaman kita akan berputar. Kita pernah mengalami bagaimana leluasanya berislam, beribadah. Bagaimana leluasannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satu di antara kabar yang tidak enak itu yang saya dengar adalah ketika beberapa waktu yang lalu saya diundang ceramah Isra dan Mi'raj di salah satu SMK di Bilangan Jakarta Selatan. Waktu itu hari Jumat pagi, pulang dari ceramah Isra Mi'raj, guru-guru ini kumpul sambil sarapan bareng-bareng, cerita, Ustadz, ini walau alam silakan dikonfirmasi, barangkali mudah-mudahan beritanya ini nggak tepat atau mungkin hanya berita angin saja. Ini guru-gurunya pada cerita, sudah ada edaran Ustadz dari Diknas, ini mudah-mudahan sih dibatalin kalau harapan saya. Katanya tahun ajaran 2023-2024 nanti seluruh sekolah negeri setingkat SMA ataupun SMP, wallahu a'lam, yang saya dengar SMP, SMK, itu yang biasanya hari Jumat para siswi-siswi itu menggunakan baju muslimah, begitu ya? Itu kabar beritanya akan dihapus dan akan diganti dengan baju budaya, baju daerah, kebaya namanya sadaria. Ini nikmatnya orang kalau duduk di kursi pemerintahan dan memegang tampuk kekuasaan tuh gampangnya luar biasa. Dan ini pelajaran dan pesan buat kita tahun 2024, jangan sembarang milih partai, jangan sembarang milih pemimpin. Kemarin salah satu di antara tulisan yang viral dari pertemuan jaringan alumni Arab Saudi yang berlangsung di Hotel Sultan, ada satu perbincangan salah satu di antara alumni Madinah yaitu Dr. Hakimuddin Salim dengan pimpinan Pondok Pesantren Gontor Kiai Haji Hasan Abdullah Sahal. Ketika beliau ditanya, Pak Kiai, nanti 2024 mau milih siapa?
Ini jawaban cerdas dari seorang ulama yang paham betul, Pak. Ini sedikit kita melenceng soal negara karena pembahasannya tadi nih, Pak. Penting nih, Pak. Bagaimana kekuasaan itu adalah bagian dari Islam. Termasuk diantaranya RT. RT itu kekuasaan, RT itu politik. Kalau Bapak tidak bisa menjadi RT, RT tidak dipegang oleh orang-orang baik, apa jadinya lingkungan kita? Betul nggak? Ada warung jual miras, Bapak diem aja. Tapi kalau RT yang negor, aparat nggak sebutannya? RT disebut aparat nggak? Aparat. Resmi nggak secara konstitusi? Resmi. Dan dia berhak menindak, berhak mengurus, berhak mengatur. Kiai Hasan Abdullah Sahal mengatakan, sebelum saya jawab saya tanya dulu, sampean mau milih yang menang apa yang benar? Wah, ini jawaban bagus, Pak. Nanti saya kirim ke Ustadz Azhari supaya diviralkan lagi tuh. Bagus tuh, Pak. Dan ini muhasabah buat kita. Sampean mau milih yang menang, bakal menang apa bakal benar? Kalau sampean mikirnya cuma milih yang bakal menang saja, tetapi dia tidak benar, dosanya masih nyambung. Entar tuh orang menang bisa jadi akan berdampak buruk. Tapi pilihlah orang yang benar. Meskipun dia nanti kalah, sampean ini, Anda ini sudah menggugurkan kewajiban Anda di hadapan Allah. Ya Rob, saya sudah menyalurkan suara saya kepada partai yang benar, kepada calon yang benar. Urusan saya udah selesai. Yang penting saya berpihak pada kebenaran. Soal menang itu ada di tangan Allah. Tapi lebih baiknya lagi kalau kita milih pemimpin yang benar kemudian menang. Nah udah, bahagianya fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nah ini bagus, Pak. Karena itu tadi, dari pimpinan terendah aja di RT, atau enggak kita rumah tangga pemimpin enggak kita nih, suami pemimpin, anak nggak mau sholat subuh, berhak nggak ayah mengancam? Berhak. Bangun nggak subuh? Awas nih. Bawa sapu, bawa apa? Nggak ada orang punya hak untuk mengintervensi rumah tangga kita. Dan ini pelajarannya. Ketika Rasulullah SAW membentuk seorang Mus'ab bin Umair ini paham, bertemu dengan siapa kemarin? Sa'ad bin Mu'az. Ini orang-orang besar, Pak. Diajak bicara oleh seorang Mus'ab bin Umair, anak muda. Rajulun fati itu artinya apa ya? Anak muda yang masih remaja, masih baru mateng pikirannya, tetapi cerdasnya luar biasa. Dan kemudian mereka berangkat nih, datang rombongan kloter berangkat ke Mekah, tetapi mereka menutupi identitasnya. Nih kalau dulu identitas kita sulit dibicarakan, sekarang udah enak. Nggak tahu nanti ke depannya apakah kita akan mudah lagi berislam atau tidak. Wallahu a'lam. Kita jangan berharap adanya fitnah di antara agama kita. Ya kan? Kalau di dalam doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala taj'al musibatana fi dinina. Kan begitu? Wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan sampai kita itu diuji dalam urusan agama kita. Seburuk-buruknya ujian itu adalah ketika ujian kita berada dalam agama kita. Hidup enak, duit banyak, keluarga ada, anak, istri, punya rumah, tapi nggak sholat, itu udah paling rugi. Semua ada, kerjaan banyak, harta berlimpah, nggak tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah, ruginya minta ampun. Makanya wala taj'al musibatana fi dinina. Nah, berangkatlah Rasulullah SAW, statusnya waktu itu menunggu mereka. Dalam riwayat disebutkan ada 73 laki-laki, semuanya muslimun, dan 2 orang wanita, berarti totalnya 75. 73 laki-laki, 2 orang perempuan. Dan mereka waktu itu cuma berbicara secara diam-diam, rahasia, melalui mediasi dari siapa namanya, Mus'ab bin Umair. Dan Rasulullah SAW dulu kan belum ada media komunikasi, Pak. Mereka janjian. Rasulullah mengatakan kita akan bertemu
di hari Mina. Ini saya doakan mudah-mudahan Bapak yang belum berhaji mudah-mudahan bisa pergi haji, Pak. Itu di hari-hari Mina itu kita menginap selama kurang lebih paling lama 3 hari. Bisa jadi 4 hari. Yang pertama hari Idul Adha tanggal 10. Kalau yang menginap 3 hari, ini Ustaz Azhari lagi ngebayangin Mina nih beliau. Langsung merem tuh. Oh iya. Itu hari-hari paling indah tuh. Orang kalau haji, Pak, paling indah itu saat mabit di Mina. Saya doakan bapak-bapak, ibu-ibu mudah-mudahan bisa pergi haji supaya bisa merasakan indahnya berhaji. Apalagi masih muda nih. Kayak abang, Bang Mizi, saya doakan bisa pergi haji nih, abang-abang masih muda. Enak. Apalagi sama istri. Waduh. Istri 1, istri 2, ajak semua 3, 4 semua. Tanah jual tapi semua. Pulang-pulang tinggal di musola. Masya Allah. Kalau tanggal 10 udah nginep, hari nahar, hari lebaran Idul Adha, nambah 3 hari maksimal, berarti 4 hari. Tapi kalau yang ngambil nafar awal berarti tanggal 12 udah pulang. Dan Rasulullah SAW menjanjikan para kaum muslimin dari Yathrib bertemu di malam apa tuh? Di malamnya Mina. Dan mereka bertemu waktu itu di Al-Aqabah. Dan dari sinilah terjadi peristiwanya namanya Al-Bai'atul Aqabah yang kedua. Kalau kemarin jilid pertama, yang ini jilid kedua. Nah, jilid kedua ini orang-orang yang bertemu dengan Rasulullah 73-nya itu enggak semuanya orang yang belum pernah bertemu Rasulullah. Sebagiannya itu pernah bertemu dengan Rasulullah SAW. Untuk apa? Yang pertama, tujuan mereka adalah mentajdid, memperbaharui. Setahun udah lama gak ketemu guru, udah lama gak ketemu Rasulullah, ingin memperbaharui syahadatnya. Bukan karena mereka murtad, bukan. Pasti akan menyerap ilmu. Orang kalau udah lulus dari pesantren, setahun dari lulus pesantren, masa dia kagak kangen sama kiainya, kagak kangen sama gurunya? Pasti kangen sama gurunya. Makanya ada reuni. Nah, reuni ini fungsinya harus kebaikan. Jangan CLBK, cinta lama bonyok kembali. Jangan. Mendengar nasihat guru. Dan ini Rasulullah SAW dihadirkan di hadapan beliau orang-orang Islam yang 11 orang yang dulu, bahkan 18 dengan perempuannya. Itu dulu mereka pernah bertemu dengan Rasulullah di Al-Bai'atul Aqabah yang pertama. Kemudian mereka bertemu lagi di Al-Bai'atul Aqabah yang kedua. Nah, di Al-Bai'atul Aqabah yang kedua inilah Rasulullah SAW membaiat mereka. Tetapi baiatnya kalau kita dengar nanti dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, riwayatnya ini isi baiatnya berbeda daripada baiat yang pertama. Baiat yang pertama isinya kan seperti yang digambarkan di dalam surat At-Taghabun. Kami berbaiat alla tusyriku billahi syai'a. Ini yang pertama nih. Tidak berbuat kemusyrikan, wala tasriqu, tidak mencuri, wala taznu, tidak berzina, wala taqtulu auladakum, tidak membunuh anak-anak kalian, wala ta'tu bibuhtanin, tidak berdusta, wala ta'suni fi ma'rufin, jangan bermaksiat kepada Rasulullah dalam hal yang ma'ruf. Faman wafa minkum fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memenuhi baiat ini maka pahalanya di sisi Allah. Kalau kita lihat, ini semua adalah pondasi bagaimana orang ketika pertama kali mengenal Islam yang harus dirapihkan, yang harus ditata adalah soal akhlak. Jangan sampai ada seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bersyahadat, keluar dari masjid dia ngablak lagi taurat. Seperti yang saya ingatkan. Habis berislam masih pakai celana, yang perempuan pakai celana pendek, yang laki masih mabok, masih zina. Kenapa? Karena akhlak. Makanya saya katakan, salah satu di antara bimbingan Islam yang harus diperhatikan, kalau ada orang tiba-tiba menyatakan, Pak saya masuk Islam, iya sabar dulu. Kan saya cerita kan, waktu di Inggris. Ini saya ulang-ulang lagi cerita, emang saya cuma ke Inggris doang pernah. Belum pernah ke negara lain, saya nggak cerita yang lain. Mereka diberikan waktu sekitar 1 bulan sampai 6 bulan untuk apa? Untuk mempelajari Islam. Ditanya, nanti akan ada baiat al-Aqabah nih. Ini lebih dahsyat lagi nih baiatnya. Dan yang uniknya di baiatul Aqabah yang kedua ini, Rasulullah SAW bertemu dengan para jamaah haji dari kaum muslimin dari Yathrib. Itu bertemunya di tengah malam, melewati sepertiga malam.
Ketika sudah masuk sepertiga malam, mereka bertemu di kegelapan malam, gulita. Bahkan di riwayat yang dikatakan, dikisahkan oleh sahabat Ka'ab bin Malik, mereka itu kalqitoti, berjalannya itu kalqitot, seperti kucing kalau malam ya. Ini kalau kucing bukan lagi kucing mau kawin ya. Nggak, kucing mau kawin kan berisik. Ini kucing lagi nyari makan, lagi jalan, tek. Adikan cuek tuh, tek, pelan-pelan tuh, jangan sampai berbunyi. Nah ini dulu sahabat begitu tuh, saking nggak mau terdengar. Nah yang uniknya di sini mereka membawa Abu Jabir. Namanya siapa ini? Di sini disebutkan nggak ya? Ini nih. Namanya Abdullah bin Amr bin Haram. Disebutnya Abu Jabir. Abdullah bin Amru bin Haram. Ini salah satu di antara petinggi Madinah yang tinggalnya nggak di dalam Madinah, di Yathrib, itu di sepenanjung Yathrib lah. Ini termasuk tokoh yang belum masuk Islam waktu itu. Diajak, tetapi nggak dikasih tahu kalau mau ketemu seseorang yang namanya Muhammad SAW. Ketika di perjalanan, ini Abu Jabir nih, Abdullah bin Amru bin Haram dikatakan, wahai Abu Jabir, ini kita akan ketemu sebentar lagi sama orang yang namanya Muhammad, yang sampai sekarang kita suka diomong-omongin. Bahkan ini orang dimusuhin sama kaumnya sendiri. Dan kami percaya engkau ini adalah pemimpin kami. Anda yang paling berakal, Anda yang paling pintar, Anda yang paling bijaksana. Nanti kalau ketemu Muhammad jangan berisik, jangan menolak dulu, dengerin apa kata dia. Kalau seandainya sesuai, Anda boleh ikut Islam, tetapi kalau tidak silakan Anda pergi tanpa memberitakan kepada yang lainnya. Tapi ternyata Allah takdirkan ini Abu Jabir nih, Abdullah bin Amr bin Haram ini akhirnya masuk Islam. Rasulullah SAW kemudian ketemu. Tetapi yang uniknya di sini Rasulullah SAW datang menemui orang-orang rombongan dari Madinah, dari Yathrib. Saya masih kebiasaan nyebut Madinah nih. Ditemani oleh pamannya, yang saat itu justru sang paman belum masuk Islam. Siapa? Ayo. Bukan. Abu Thalib udah meninggal. Sebelum Isra Mi'raj Abu Thalib udah meninggal. Abu Sufyan sepupunya, musuhnya malah belum masuk Islam. Siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas ini saya pernah ceritakan. Beliau ini pamannya Rasulullah, usianya lebih tua daripada Rasulullah, tetapi akhlaknya kepada Rasulullah seakan-akan beliau itu muridnya Rasulullah. Ini dulu sahabat sampai aneh, Pak. Sahabat sampai terheran-heran melihat Al-Abbas yang umurnya jauh lebih tua daripada Rasulullah, tetapi kalau memperlakukan Rasulullah ini bukan kayak paman keponakan, bukan. Tetapi memperlakukan seakan-akan beliau ini adalah muridnya Muhammad SAW. Sampai sahabat ini ada yang nanya, bingung, ini orang sebenarnya siapa sih nih? Siapa nih? Abbas ini siapa sih? Bukannya pamannya, kok begitu banget sama ponakannya? Merendahkan hati sekali. Sampai kemudian ini saya ulangi kali, mungkin saya pernah sampaikan. Sampai kemudian ditanya sama sahabat, ya Al-Abbas, wahai Abbas, ya amma Rasulillah, wahai pamannya Rasul, ditegusin. Ayyukuma akbar, siapa yang lebih besar, anta am Rasulillah? Sebenarnya siapa sih yang lebih tua? Maksudnya akbar ini yang lebih besar. Anta am Rasulillah, engkau apa Rasulullah? Tetapi jawabannya Al-Abbas ini jawaban seorang yang berakhlaknya luar biasa. Beliau mengatakan apa? Maksudnya Al-Abbas ini, saya emang lebih tua, tapi kedudukan saya nggak ada apa-apanya di depan Rasulullah. Beliau mengatakan, na'am, huwa akbaru minni walakinni wulidtu qablahu. Betul, saya ini lebih tua daripada na'am, huwa akbaru minni. Rasulullah lebih besar daripada saya. Maksudnya apa? Bukan umurnya, bukan badannya, bukan apa, tapi kedudukannya. Huwa akbaru minni. Rasulullah itu lebih tinggi daripada aku, lebih besar daripada aku. Walakinni, tetapi saya ini wulidtu qablahu. Cuma bedanya saya dilahirkan lebih dulu. Al-Abbas ini mengajarkan kepada kita, barangkali kalau kita berguru dengan orang yang lebih muda daripada kita, mungkin kalau saya sih nggak bisa mengatakan saya, mungkin ada yang lebih muda daripada saya. Saya pernah ketemu sosok
mungkin yang kurang viral di Indonesia, dan ini sayang. Di Indonesia kan yang viral YouTuber, Atta Halilintar, siapa lagi tuh, Ibnu Wardani, siapa lagi tuh, yang belum lama, Sad Boy siapa tuh, yang dari Makassar. Oh kan rame lagi tuh, siapa tuh, Rubicon kemarin tuh, yang punya Rubicon nama Harley Davidson. Ada orang Indonesia, seorang anak anggota dewan, nih Pak, anggota dewan, sampai nggak di blow up, kalau nggak salah dari Partai Keadilan Sejahtera. Anaknya itu bernama Saihul Bashir, anak muda, alumni Lipia, hafal Quran dengan qiraah asyrah dan menghafal kutubus sittah. Itu kitab hadis ditelan semua dia. Apa pernah diundang istana, diberikan penghormatan? Dan ini orang belajarnya bukan di Indonesia, diundang sama pemerintah Arab Saudi, diundang, dikasih visa, tinggal di Arab Saudi 3 bulan, selesai balik lagi bikin visa lagi, ngapalin Quran Pak. Anaknya masih muda. Saya terakhir ketemu beliau di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ada acara walimah, beliau yang baca Quran, saya yang ceramahnya. Itu Masya Allah, anak muda Pak, usianya belum genap 30 tahun, mungkin baru 25 tahun, 24 tahun Pak. Hafal Quran dengan 10 riwayat, hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim di sini semua nih. Kagak pernah tuh ada orang istilahnya memuliakan dia gitu, meskipun dia nggak minta untuk dimuliakan. Tetapi ini contoh yang ingin didengar oleh anak-anak kita. Al-Abbas nih Pak, mengajarkan kepada kita seperti itu. Saya ketika ketemu, saya cium tangan sama dia, ngormatin orang alim, dan orang alim boleh dicium tangannya, bukan karena sosoknya, tetapi karena ilmunya yang ada pada dia. Kita cium tangan sama orang tua, kenapa? Karena usianya, apalagi orang tua kandung, karena kedudukannya, karena jasanya, karena kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mencium anak kecil saja. Orang Arab nih kalau ketemu, dulu Ustaz Azhari di Mekah, di Jeddah biasa nyium anak kecil. Anak kecil itu semakin kecil dicium tangannya. Kenapa? Karena rasa cintanya kepada anak kecil. Kalau kita kan kagak, anak kecil udah begini duluan, udah kita pentokin duluan tangannya. Boleh, nggak apa-apa. Nah, Al-Abbas inilah yang berbicara di Al-Bai'atul Aqabah. Dan uniknya Al-Abbas ketika berbicara, beliau belum masuk Nah, ini pertanyaan, kenapa? Ayo Pak, ada bisa jawab nih? Karena ini Pak jadi bahan serangannya orang-orang liberal nih. Kok bisa Al-Abbas belum masuk Islam tapi sudah berbicara dan mengetahui dakwahnya Rasulullah? Apa kira-kira? Jawabannya sangat mudah sekali. Yang pertama, karena Al-Abbas tahu sepeninggalnya Abu Thalib saudaranya, tidak ada seorang pun yang menjadi backingannya Muhammad SAW. Abu Thalib meninggal, orang yang menggantikan adalah Al-Abbas. Yang kedua, tidak ada tokoh yang disegani dari kerabatnya Rasulullah di hadapan Quraisy kecuali Al-Abbas. Selain Al-Abbas ada yang namanya Hamzah bin Abdul Muttalib. Wah, ini nanti kisahnya kita akan temukan nih Pak, ketika hijrah ke Madinah. Dalam sejarah Islam, dalam sejarah kenabian, ketika hijrah, gelombang hijrah dari Mekah Madinah, para sahabat semuanya melakukan perjalanan hijrah secara diam-diam, termasuk Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq, diam-diam. Kita pernah dengar berita kalau Rasulullah itu, dalam riwayat Rasulullah sampai bersembunyi di Goa Thur, bukan Gua Hira, Gua Thur, untuk menghindari kejaran kaum Quraisy. Dan kemudian satu-satunya sejarah dalam Islam mencatat hanya 2 orang sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah itu nggak pakai diem-diem, keluar dari rumah naik kuda, pedangnya diseret keliling Ka'bah sambil ngangkat pedang, mengatakan apa? Siapa yang ingin istrinya jadi janda, anaknya jadi yatim, maju sekarang. Saya Umar ibn Khattab menyatakan mengikuti agama Muhammad SAW. Waduh, orang satu Mekah diem Pak, diem aja. Kata dia apa? Gue gebugin, beranian dia. Gue mau lawan, dia jagoan sini. Kan begitu. Jawaranya nih. Orang yang kedua yang melakukan hal itu siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Luar biasa. Dan ini pentingnya Pak. Ketika kita menjadi orang yang memiliki pengaruh di lingkungan,
Ketika kebatilan bisa dibungkam hanya dengan wibawa seseorang, udah cukup. Udah cukup. Saya ingat dulu sekitar tahun 9 berapa itu? Pemilu 95 apa 9 berapa itu? Sebelum reformasi terakhir tahun berapa itu? 90 berapa saya ingat dah, lupa. Waktu itu hari kampanyenya PDIP kalau nggak salah. Dulu belum ada PDIP, PDI ya, PDIP. Itu rusuh, Pak. Rusuh. Berantem tuh. Orang kampanye berantem. Saya ingat saya punya abah, karena tokoh di situ, kiai, itu keluar dari rumah cuma bawa tongkat doang, Pak. Begini dong nih. Bubar semua, bubar. Ini penting itu. Ketika kita, dan ini nggak bisa dibuat-buat. Wibawa yang Allah berikan karena ilmu, karena usia, karena ketaatan, karena kesolehan kita, mudah-mudahan bermanfaat buat masyarakat kita. Nah, apa yang disampaikan oleh Al-Abbas, karena beliau banyak berbicara sebelum Rasulullah berbicara, apa yang beliau sampaikan kepada rombongan dari Yathrib, insya Allah akan kita bahas di minggu yang akan datang, dan mudah-mudahan akan menjadi pelajaran bagi kita bagaimana Al-Abbas ini sudah menunjukkan totalitasnya sebagai pecinta Rasulullah SAW, meskipun beliau belum resmi bersyahadat. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.